kita tidak bisa mengendalikan sesuatu hal yang tidak kita bisa kendalikan. Iya. Semakin kita ingin mengendalikan sesuatu hal yang nggak bisa kita kendalikan, semakin hidup kita nggak bahagia. Betul. Semakin kita nggak menjadi diri sendiri. Siang, Kang. Siang. Iya, Kelvi kan? Kelvi kan. Oh, siap. Silakan. Alhamdulillah sehat. Iya. Udah janjian dulu ya sama sekretaris saya ya. Betul. Siap. Udah ngasih tahu juga katanya hari ini mau konsultasi ya, Kelvi ya. Oke, gimana? Rumah di mana, Kelvi? Saya kebetulan di Padalarang. Padalarang ya. Oke, siap. Gimana Ki? Kelvi apa yang bisa dibantu? Apa yang bisa sama-sama diselesaikan? Ada sih, Kang. Saya tuh sebenarnya datang ke sini tuh mau konsul tentang pribadi. Oke. Yang mungkin sebenarnya saya juga kurang mau bilang atau enggak ya, atau ini mah masalah biasa, kamu aja ini yang bawa ribet-ribet gitu ya. Saya juga suka bingung, dihantui rasa-rasa di teman pekerjaan ataupun di teman main lah gitu. Mereka tuh selalu bilang kalau saya itu orangnya kayaknya kurang percaya diri untuk menolak suatu hal gitu, atau mungkin gak enakan bisa dibilangnya ya gitu, Kang. Gak enakan gitu. Kalau misalnya ada orang yang bilang, konteksnya di pekerjaannya misalnya. Di pekerjaan gitu, kita jobnya beda-beda, Kang. Tapi namanya juga pekerjaan, kita satu atap ya. Apa salahnya kita saling gitu ya. Ada orang yang minta tolong gitu ke Kelvi, tapi di luar job Kelvi gitu ya. Di luar job Kelvi. Misal gitu kan. Terus Kelvi, kalau pasti kan orang banyaknya, ngapain sih, kan kita digaji beda gitu kan. Terus pekerjaan juga beda gitu, kenapa harus nyari saya sih gitu. Tapi saya enjoy aja sih, selama saya juga tidak merasa terlalu dirugikan, tidak terlalu masih bisa saya handle gitu. Tapi orang-orang di sekitar saya tuh kayak greget, Kang gitu. Tuh, kamu ngapain sih gitu. Itu kan bukan tugas kamu, tapi kamu ngapain sih mau gitu ya. Oke. Menurut Kang Mukti, itu salah sih? Atau salah gak sih maksudnya? Atau gimana sih, Kang gitu? Tapi sebelum saya jawab salah apa benar, saya pengen tahu dulu nih dari semua cerita tadi yang Kelvi ceritakan. Itu hanya contoh ya. Ya. Sebenarnya Kelvi mau apa nih? Apa yang sungguh-sungguh Kelvi inginkan sebenarnya? Sungguh-sungguh diinginkan sebenarnya nggak terlalu sungguh-sungguh, cuman pingin orang tahu aja bahwasannya itu termasuk perbuatan baik gak sih, Kang? Maksudnya untuk mungkin mental Kelvi itu baik gak sih ke mental gitu, atau punya masalah apa sih dulu gitu, atau memang menurut Kang Mukti itu hal yang wajar-wajar saja gitu. Oke, saya coba duduk masalahnya saya clearkan dulu ya. Berarti Kelvi termasuk orang yang suka melayani orang lain. Betul. Secara job emang itu melayani job, orang lain. Oke, secara job desk juga itu ya di pekerjaan Kelvi ya. Oke. Terus masalah muncul ketika ada orang lain memberikan instruksi atau nyuruh Kelvi bahasanya, yang itu di luar job Kelvi. Contoh apa yang dijual di luar job Kelvi? Kalau misalnya saya kan suka buat kopi nih, Kang. Oke. Suka buat kopi. Ya, misal gitu. Terus di sela-sela kesibukan saya sedang melayani orang gitu. Ada orang dapur misalnya. Dapur, tolong beliin daging dong gitu. Oke. Padahal itu di luar job Kelvi. Ya gitu misalnya. Tapi selagi Kelvi misalnya mungkin lagi tidak ada konsumen gitu, terus lagi free aja, terus di belakang lagi sibuk gitu ya, Kang ya. Apa salahnya sih gitu? Ya udahlah gitu, oke lah gitu. Ayo gas aja gitu kalau Kelvi gitu ya. Terus masalahnya cuman pengen tahu aja apakah itu baik atau nggak baik gitu ya. Terus orang-orang sekitar itu berpikirnya kayak kasarnya gitu, lu lemah lu men gitu.
nggak berani nolak pun gitu. Harusnya mereka tahu konteksnya apa dulu gitu kan gitu. Walaupun memang terkadang gak enak kan di hati gitu. Terkadang gitu ya, memang ada beberapa yang tidak enak di hati gitu. Tapi selagi masih enjoy aja ya, kenapa tidak kan gitu. Nah, kalau boleh saya cerita nih, Kelpi cerita Boleh, tentang boleh. masa lalu gitu. Siap, boleh. Dulu Kelpi orangnya malahan kebalikan dari yang Kelpi ceritain ke Kelpi. Dulu Kelpi orangnya, kalau menurut saya udah bener nih gitu. Kamu mau siapa gitu, Anda mau siapa, saya tidak peduli gitu. Yang penting prinsip-prinsip yang saya pegang teguh itu saya merasa benar. Mereka mau sakit hati atau apa saya tidak peduli gitu. Saya selalu lontarkan semua itu kan gitu. Saya merasa percaya diri aja dengan apa yang dulu saya lakukan kan gitu. Sampai suatu akhirnya ternyata ada bom waktu di sana kan gitu. Maksudnya bom waktu? Mereka itu memendam ternyata. Memendam yang ingin, oh enak sih ngomong kayak gitu, gampang banget ya gitu. Kan aku juga punya pendapat gitu. Tolong dengerinlah dulu pendapat saya gitu ya. Enggak pendapat Anda yang selalu Anda lontarkan itu benar untuk saya gitu kan. Saya juga ingin melontarkan prinsip-prinsip saya atau semua tentang yang mau saya bicarakan pada Anda gitu kan. Tapi saya Kelpi dulu nggak terlalu mendengarkan mereka. Pokoknya begitu gitu. Pokoknya seperti itu gitu. Terus dan terus menerus gitu. Dulu juga Kelpi kan sekarang kerja di PT Garuda juga sebagai customer service gitu. Nah dulu juga Kelpi pernah bekerja di suatu restoran Kang. Suatu restoran. Nanti dulu Kelvi sebelum ke situ ya. Itu tadi bilang bom waktunya itu apa? Efeknya buat Kelvi apa? Ketika Kelvi memiliki sifat seperti itu. Bom waktunya itu ya itu seperti yang tadi Kelpi bilang Kang. Misalnya apa ya? Kalau tentang pekerjaan Kang, maaf. Dulu Kelpi pernah diangkat sebagai kepercayaan di perusahaan di suatu kafe gitu ya. Ya otomatis mempunyai rekan kerja ya gitu. Kalau kata Kelpi gini, menurut Kelpi betul, pokoknya gak mau tahu harus seperti ini, ikuti aja gitu. Mereka mengikuti kan gitu. Sampai akhirnya mereka meluapkan semua rasa emosi itu sama Kelpi, ada yang ngata-ngatain lah. Di depan? Di depan, ada yang di belakang, ada yang dari teman bilang, oh kamu tuh salah gini, ada yang bilang gitu gini. Nah sampai akhirnya terus menerus seperti itu Kang di kehidupan Kelpi gitu. Sampai akhirnya Kelpi merubah semua itu gitu. Dari rasa-rasa itu semua, oh ternyata saya ini salah gitu ya. Nah saya itu berusaha untuk menjadi gak enakan tuh karena saya mengerti, oh dulu saya bilang seperti ini ataupun apapun itu rasanya gini ya gitu ya. Nah gitu. Nah untuk yang seperti Kelpi lakukan sekarang ini apakah bagus gak sih Kang atau terlihat lemah gak sih Kang? Oke, saya boleh bertanya gini gak Kelvi? Seandainya tidak ada bom waktu itu atau seandainya tidak ada respon apapun terhadap setiap perilakunya Kelvi, kira-kira Kelvi lebih memilih sikap seperti apa? Yang dulu waktu itu atau yang sekarang? Sekarang sih Kang. Oh, kenapa yang sekarang? Kalau sekarang sih lebih gimana ya? Orang tuh merasa didengar, orang tuh merasa, ya walaupun saya tidak merasakan ingin dianggap baik ya kan ya gitu, tapi kan kita harus melakukan yang terbaik gitu. Oh dia, alhamdulillah ada yang baik ya, gampang menerima gitu. Oh iya, misalnya disuruh ini gampang gitu ya, gampang gitu. Baik ya dia gitu. Berbeda jauh sama yang dulu gitu kan. Oke. Artinya yang sekarang jauh lebih baik dibandingkan yang dulu. Menurut Kelpi seperti Kelvi merasa seperti itu. Oke. Sikap seperti apa yang membuat yang dulu itu kurang baik? terlalu egois. Terlalu egois. Apalagi? Egoisnya sangat tinggi. Oh. Tidak mau mendengarkan. Tidak mau mendengarkan. Selalu memegang teguh
prinsip-prinsip yang memang sebetulnya itu salah Kang gitu. Oh, ini sebenarnya salah tapi tetap dilakukan gitu. Ya, betul gitu. Oke. Kelvin menyadari itu gitu. Dan Kelvin mencoba memutarbalikkan gitu. Bagaimana kalau Kelvin ada di posisi-posisi mereka dulu gitu. Ataupun menjadi orang yang menerima aja gitu. Nah, yang menjadi permasalahannya maksudnya lingkungan Kelvin gitu. Bahwasannya bukan mendoktrin sih ya, seperti bilang kamu harusnya jangan kayak gitu kan. Oke. Jadi serba salah. Manusia tuh disuruh jadi baik, salah kan gitu. Jadi kebalikannya apalagi gitu ya. Jadi gimana sih Kang gitu? Menurut kamu? Oke. Gini Kelvi, peran orang lain itu hanya sebagai penasehat. Gitu. Ya. Jadi orang lain itu berhak mengatakan apapun. Betul. Dan kita selama kita tidak bisa mengendalikan mereka, ya mereka berhak untuk mengendalikan mulut mereka. Tugas kita adalah respon kan? Respon kita terhadap perkataan-perkataan mereka kan? Ya betul. Dan respon siapa yang mau kendalikan? Respon Kelvin siapa yang kendalikan? Mereka ya. Respon Kelvin sendiri. Respon Kelvin sendiri. Untuk siapa nih Kang? Untuk orang itu kan misalnya saya ngomong nih, Kelvin jadi orang mah nurut-nurut aja gitu. Nah saya berhak dong ngomong kayak gitu loh. Berhak. Nah tapi respon Kelvin siapa yang ngendaliin? Kelvin. Iya. Selama kita bisa mengendalikan respon dan menurut kita sendiri itu yang terbaik, lakukan aja. Karena kita nggak bisa mengendalikan respon orang lain, tidak bisa mengendalikan perkataan orang lain, apalagi tidak bisa mengendalikan cara berpikir mereka kan. Betul. Kita bukan Tuhan, kita bukan malaikat gitu. Ya betul. Iya, tugas kita adalah merespon dengan baik aja. Ketika memang dia mengatakan X, Y, Z, ya kita meresponnya terserah Kelvin. Ya. Kalau ternyata memang respon Kelvin ternyata direspon lagi oleh mereka nggak baik, respon lagi aja gitu. Ya respon lagi misalnya, oh berarti saya salah nih, maaf ya kalau ternyata respon saya kurang tepat, kan bisa seperti itu. Jadi permainan respon sebenarnya. Maka saya baca sebuah buku, ternyata setiap kualitas orang itu tergantung dari responnya. Jadi semakin berkualitas orang tersebut, itu hadir dari respon ketika dia mengatakan sesuatu, bertindak sesuatu, atau memikirkan sesuatu. Itu dari respon itu. Artinya semakin berkualitas orang tersebut, semakin berkualitas responnya. Gitu ya kan? Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun levelnya. Kelvin pernah nggak ada ketemu seseorang yang mungkin secara kapasitas pekerjaan atau penghasilan tuh biasa-biasa saja, tapi bijak banget orangnya? Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Ada sih Kang. Ada ya? Ada. Artinya itu kan kebijaksanaan itu kan hasil dari respon-responnya dia kan? Betul. Maka ada sebuah iklan rokok kan? Setiap orang itu tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Proses pendewasaan itu kan hasil dari didikan respon-respon dia ketika merespon orang lain. Ya, berbicara tentang respon betul sih Kang. Kelvin dulu bisa aja bilang dengan frontal misalnya, oh nggak bisa loh gini. Tapi respon mereka seperti apa nantinya gitu. Yang Kelvin takut itu bukan diamnya Kelvin, tapi bicaranya Kelvin gitu. Takutnya ada yang menyayat hati lah atau gimana lah gitu. Yang sangat Kelvin jaga itu Kang gitu. Gue mah kebanyakan main perasaan. Emang orang mikirin perasaan kamu? Ya nggak apa-apa gitu. Yang penting saya sudah berusaha melakukan hal yang tidak merugikan orang gitu ya Kang. Kenapa sih kamu nggak bisa emang bilang enggak aja sekali? Oh bisa. Ntar kaget gitu kan. Soalnya tanpa disadari yang teman-teman atau siapapun itu lihat Kelvin yang sekarang itu bertolak belakang gitu. Jadi Kelvin sedang berusaha belajar nih Kang gitu. Belajar memahami hikmah-hikmah masa lalu Kang gitu. Cuman
serasa sedikit keganggu aja gitu sama lingkungan teman-teman ya. Yang mungkin responnya baik Kang, dalam maksud jangan terlalu gak enak kan orang nanti diinjak lo gimana ya. Tapi kan Kelvy juga bisa memilih dan memilih kan gitu. Di mana saatnya Kelvy harus menolak dan di mana menolaknya. Ah ya udahlah. Masalah kecil juga ya udahlah. Di mana yang memang harus ditolak. Oh ini nggak bisa gitu. Ini masuk ke jurang, ya harus ditolak dong kan gitu. Enggak, ini ke jurang. Oh ya, ayo. Ini ke sini. Oh ya, enggak gitu Kang gitu. Cuman yang mereka tahu kayaknya Kelvy itu orangnya mudah terbawa Kang gitu. Tapi ngerasa nggak mudah terbawa? Untuk yang sekarang Kang atau yang dulu? Sekarang Ya, lah. sekarang mah enggak. Saya mah yang dulu mah nggak peduli kan, itu kan sudah berlalu. Betul. Sekarang Alhamdulillah. ngerasa. Sekarang enggak sih Kang. Walaupun ya entah. Tapi yang Kelvy rasa sekarang itu enggak Kang. Setidaknya kita memiliki prinsip-prinsip sendiri Kang. Kita cowok kan Kang. Nah, untuk respon-respon teman-teman sendiri nih Kang. Apa sih solusinya Kang gitu? Solusi terhadap? Apa ya? Diri Kelvy juga Oke. atau lingkungan Kelvy yang selalu berbicara seperti itu gitu ya. Walaupun Kelvy sudah berusaha menjelaskan nih, cuman mereka emang tahu apa tentang saya gitu ya gitu. Kan mereka nggak tahu ya Kang kenapa orang tuh berubah atau menjadi memang seperti itu atau gimana, asal usulnya nggak tahu ya Kang gitu. Betul. Iya. Cuman Kelvy itu pingin mereka tahu aja Kang gitu. Walaupun ini hanya sebagian kecil Kang gitu. Iya. Ya prinsipnya sama sih Kelvy ya. Prinsip pertama, orang lain itu hanya sebagai penasihat. Hak kita untuk memilih diambil apa nggak diambil. Iya. Dan hak kita juga untuk sakit hati apa enggak. Saya ingat guru saya pernah bilang kayak gini, Move, cuman kamu yang berhak memutuskan apakah kamu sakit hati atau tidak. Jadi cuman hanya kita yang memutuskan betul, itu. betul. Bahkan termasuk ketika kita sedang direndahkan, ketika kita sedang merasa dizolimi gitu ya. Dalam konteks respon, ya kita tetap berikan respon yang terbaik. Ya. Walaupun kita sedang direndahkan, emang nggak mudah sih ya. Cuman proses tidak mudah ini menjadi pembelajaran yang berharga buat Kelvy nanti. Betul. Gitu kan. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, kita tidak bisa mengendalikan sesuatu hal yang tidak kita bisa kendalikan. Ya. Semakin kita ingin mengendalikan sesuatu hal yang nggak bisa kita kendalikan, semakin hidup kita nggak bahagia. Betul. Semakin kita nggak menjadi diri sendiri. Maka terhadap proses lingkungan tersebut, ya easy going aja. Bener Kang. Memang bener. Kelvy pun merasakan seperti itu. Fun-fun aja. Prosesnya memang ya setiap orang pasti berbeda ya. Memiliki pengalamannya masing-masing, memiliki lini masanya masing-masing. Saya waktu itu ada diajak oleh teman-temannya istri untuk reunian bareng lah ya, ke sebuah pantai. Ya saya sebut aja lah ya, Pangandaran gitu kan. Nah itu datang tuh suami istrinya datang gitu ya. Nah terus suami-suami ngumpul sama ya suami-suami istri-istri gitu kan. Nah suami-suami ngumpul, tiba-tiba ada satu orang bapak mesen tuh minuman beralkohol gitu. Beralkohol Kang. Iya. Dalam lingkungan keluarga gitu. Iya. Jadi pisah sih sebenarnya. Bisa. Jadi istri-istri di meja ini, suami-suami di meja ini. Cuman ada anak-anaknya juga, saya sempat kaget juga kan. Gitu. Tapi ya saya juga tidak bisa. Dan itu kan tiba-tiba ketika dia mesen, tiba-tiba ada minuman beralkoholnya di depan kita itu gitu. Dan saya ditawarin, minum Kang. Wih. Terus gimana Kang? Penasaran itu minum gak ya? Tapi mau nih. Nah inilah tantangan kita sebagai seorang pemimpin. Ya, betul. Kita teguh nggak dengan prinsip hidup kita gitu kan. Saya punya prinsip kan. Ya. Semakin kita teguh sama prinsip hidup kita, semakin terujilah dia jadi seorang pemimpin gitu. Saya merasakan dan saya mendapatkan ilmu ujangan dari guru saya seperti itu. Ya udah, karena prinsip saya adalah minum beralkohol tidak boleh diminum, ya saya tidak meminum. Saya bilang, punten,
Enggak, saya nggak minum ini gitu. Sok aja gitu ya, sok aja lah gitu ya. Karena ya saya mempertahankan prinsip saya. Betul. Dan saya mendelivery. Kan ada orang-orang yang tidak bisa mempertahankan prinsip. Ada dua sih sebenarnya. Dia tidak bisa mempertahankan prinsip atau dia tidak punya prinsip gitu. Ya. Kalau tidak punya prinsip ya siap-siaplah dia terombang-ambing terhadap proses perjalanan kehidupan. Weh, rame di sana, ikut ke sana, rame di situ, ikut ke situ gitu ya. Wah, ternyata lingkungan tuh ke sini ya ikut ke sini gitu kan, dia bisa jadi tidak memiliki prinsip itu. Betul. Atau dia punya prinsip tapi tidak mempertahankan prinsip itu. Nah, itu ada ilmunya sebenarnya. Kemampuan self leadership itu penting, memimpin diri sendiri itu penting. Nah, waktu itu saya memutuskan enggak, dan 2 kali kejadian seperti itu orangnya sama gitu ya. Orangnya masih sama. Orangnya sama. Yang satu di Pangandaran, satu lagi di tempat yang lain gitu. Tapi Akang sama itu enjoy aja. Ya enjoy aja. Selama tidak merugikan ya kan? Iya, selama tidak merugikan dia. Dan hal apa yang saya rugikan sama dia kan enggak. Iya. Gitu. Toh memang uangnya uang dia gitu ya. Iya. Ya kalau saya nggak minum kan ya so what gitu, buat dia kan nggak ada pihak yang dirugikan gitu. Justru ketika saya minum, pihak yang dirugikan adalah saya. Dan istri salut soal itu. Oh, gitu. Keren sih Kang itu. Nah itu kan kalau kita bawa ke konteks Kelvy, ya walaupun memang mungkin konteksnya bisa beda lah ya Beda. gitu. Ketika memang Kelvy punya prinsip tertentu, ketika ada orang lain yang ingin membuat Kelvy melanggar prinsip Kelvy, ya itu kan pilihan Kelvy. Pertanyaan pertama, apakah Kelvy punya prinsip? Oh jelas Kang. Ya, oke. Pertanyaan kedua, apakah mudah untuk terlanggar prinsipnya? Sebenarnya mudah-mudah saja. Kan? Tapi gimana kita mempertahankannya ya Kang gitu. Nah, proses mempertahankan itu kan seni, Iya. skill. Berarti ada ilmu komunikasi di situ, cara menolak. Nggak selamanya apa yang mereka inginkan kita menerima kok. Iya. Betul, Iya kan? Iya. Apakah kita boleh jadi yes man? Boleh di konteks-konteks tertentu. Tapi ada satu hal yang berhubungan dengan prinsip, ya jangan. Tolak dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik ya Kang. Iya. Ya dulu pun seperti itu karena mungkin terbawa apa ya pikiran-pikiran zaman dulu ya. Jadi merasa sedikit takut kan gitu. Walaupun ya menolak itu juga gampang Kang sebetulnya. Cuman gimana dulu konteksnya nih nolaknya apa dulu gitu kan gitu Kang. Iya kan proses menolak itu kan ada levelnya tuh. Iya. Menolak dengan halus, menolak dengan frontal, menolak dengan kasar gitu ya. Dan setiap proses level penolakan itu bisa jadi beda-beda terhadap orang yang kita ingin tolak. Dan saya pernah ditolak gitu. Ditolak dalam segi apa nih Kang nih? Oke. Saya sedang menjalankan bisnis. Ya, ini sekitar 10 tahun yang lalu sih ya, menjalankan sebuah bisnis di bidang industri kesehatan. Dan tugas saya adalah mempresentasikan produk tersebut ke orang-orang, door to door, ketuk pintu gitu kan. Luar biasa kan tantangannya kan? Sangat luar biasa. Nah, ketemulah saya presentasi. Ya, jalan sih presentasinya, cuman di endingnya saya diusir. Apa tuh Kang? Ya karena dia nggak suka. Sistemnya nggak suka. Ya apapun lah ya, saya juga nggak nanya sih. Iya. Udah silakan, udah ya presentasinya, silakan keluar gitu. Tanpa dilihat-lihat dulu gitu ya. Nah proses seperti itu kan ya fine-fine aja. Kalau kita berpikir gini ya, kita berpikir nih, nanti kalau saya tolak dia sakit hati, tahu dari mana? Ya pada saat konteks itu mungkin dia nggak tahu kalau saya sakit hati, paham nggak? Iya. Betul. Yang nolak saya itu nggak tahu saya sakit hati, tapi kan hak dia untuk nolak saya. Tugas saya bukan mikirin penolakan dia, tugas saya adalah mungkin ini mah gagal, besok bisa sukses deh ketika mempresentasikan produk saya. Iya. Tapi kan dalam konteks dia yang nolak, dia berhak dong untuk nolak saya karena nggak sesuai dengan apa yang dia pikirkan gitu.
Betul. Nah seringkali kita nggak enak nolak karena memikirkan orang lain nanti sakit hati sama kita. Iya sih Kang. Sebetulnya ke arah situ sih Kang. Iya kan? Iya. Ya kita nggak bakalan selesai, nggak bakalan bisa nolak kalau kita mikirin orang lain sakit hati sama penolakan kita gitu. Maka ketika kita menolak, pastikan clear tuh bahwa apa yang saya tolak netral gitu. Netral dulu. Tahu dari mana dia sakit hati? Belum terjadi kok. Kan kita mau nolak nih, nih. Nah kan belum terjadi. Tapi kita udah mikirin jauh ya Kang ya. Iya, akhirnya itulah yang membuat orang nggak bisa nolak. Terlalu berpikir jauh. Oh. Jauhnya kejauhan kayaknya Kang. Jadi seolah-olah kita kayak dukun memprediksi masa depan. Masa depan ya, iya ya. Gitu ya Kang ya. Ketika kita memprediksi masa depan, kayaknya dia sakit hati dengan penolakan saya. Sehebat apapun cara kita menolak, nggak bakal berhasil. Karena sudah ada memprediksi masa depan bahwa dia sakit hati. Kan belum tentu. Maka yang nolak saya ketika saya presentasi bisnis itu keren. Dia tidak memprediksi saya sakit hati gitu. Iya nggak? Iya. Langsung tolak aja. Langsung tolak aja, diusir malah saya gitu. Ya. Iya. Dia keren banget nih. Orang keren banget bisa nolak saya. Dia nggak tahu apa saya sakit hati gitu kan. Paham maksud saya? Paham. Artinya dia berhasil mendobrak masa depan dia yang ketika dia berpikir sesuatu, dia nggak berpikir apapun, netral aja. Dia berhasil menolak itu, menolak saya. Kang, kalau ternyata faktanya setelah saya tolak, dia bener sakit hati gimana? Nah itu kan dua bab yang berbeda tuh. Betul. Itu bab berbeda. Bab pertama adalah seringkali orang nggak bisa nolak karena kita sudah berpikiran hal-hal lain, termasuk nanti orang itu pasti sakit hati, belum tentu. Tapi kalau faktanya dia sakit hati gimana? Ini bab beda ini. Ketika dia memang faktanya sakit hati, dari responnya dia atau dari nonverbalnya dia, dari dia, aduh, Kelvin nyelekit banget nih ngomongnya. Dan Kelvin nangkep itu, yang ngomong terespon lagi, sorry ya, bukannya kenapa-napa sih, nggak mau ngerjain ini kan bukan job desk saya. Punten banget bukan nggak kenapa-napa kok. Saya menghargai kamu, saya menghargai semua orang yang ada di sini, ya di perusahaannya Kelvin gitu ya. Ya. Cuman ya saya punya job desk gitu, dan buat saya fokus dulu apa yang job desk saya, main job saya, baru side job kan gitu kan. Ya. Kalau main jobnya nggak selesai tapi ngurusin side job itu kan jadi masalah tuh. Kalau itu bagian dari prinsipnya Kelvin, ya berarti Kelvin harus pertahankan prinsip itu. Pasti Kang. Nah, kenapa nggak bisa nolak? Jangan-jangan kita terlalu memprediksi yang sebenarnya belum tentu terjadi. Kalau terjadi, tinggal respon balik. Minta maaf. Kan ada 3 kata ya. Maaf, terima kasih, sama apa satu lagi? Permisi. Kalau ngomongin soal maaf Kang, pinanya juga nih. Kalau kita kebanyakan maaf sama orang, ada salahnya nggak sih Kang? Ya, konteksnya apa dulu nih? Ya dikit-dikit maaf, padahal dia tuh nggak terlalu bikin kita gimana gitu ya, tapi ya gitu seperti dukun Kang. Takut gimana ya? Ya udah maaf. Ya. Dikit-dikit. Oh ya maaf ya. Ya. Sampai nggak 1-2 orang Kang yang bilang, kamu kenapa sih? Padahal aku nggak gimana, tapi minta maaf. Tapi gimana sih? Justru yang menarik tuh orang yang dikit-dikit minta maaf, saya menariknya kenapa dia berpikiran itu gitu. Kenapa dia berpikiran selalu mengucapkan minta maaf? Kan ada hal yang menjadi penyebab kan. Kalau nggak ada asap, nggak mungkin ada api kan gitu. Betul. Ya itu mungkin terbawa masa lalu kan. Oke, berarti kan ada pengalaman tertentu Iya. yang mendasari itu. Iya betul. Contoh pengalaman masa lalunya apa? Ya yang seperti tadi kan pokoknya ada deh gitu. Nah itu tuh juga harus dibedah tuh. Karena
Karena kan gini, perilaku itu muncul dari perasaan. Ya. Perasaan itu kan yang menggerakkan perilaku. Perilakunya mengucapkan maaf, dikit-dikit minta maaf, dikit maaf. Sebenarnya kalau konteksnya dalam komunikasi, minta maaf itu penting ketika memang kita sedang melakukan kesalahan. Apakah selalu minta maaf? Ya enggak juga. Enggak selalu kita harus minta maaf dong. Ya. Gitu. Nah, yang menarik adalah kenapa kok dia melakukan itu. Bisa jadi ada perasaan-perasaan tertentu yang melatar belakangi itu kan. Betul. Nah, itu kalau ditarik garis lurus biasanya ada pengalaman masa lalu tuh. Memang Kang. Nggak enakan itu kan perilaku. Bisa jadi perasaan tertentu yang membuat akhirnya dia menjadi nggak enakan. Betul Kang itu. Itu betul sekali jawabannya Kang. Nah, pertanyaannya mulai dari apa yang Kelvin inginkan dong berarti. Kelvin maunya gimana? Apakah terus mempertahankan perilaku tersebut? Dipertahankan tapi dipilah dan dipilih Kang gitu. Artinya berubah dong. Berubah dong. Iya kan? Ya. Artinya berubah kan? Berubah. Artinya kalau keinginannya pengen berubah, ya berarti dibingkai kembali masa lalunya. Kan masa lalu kan belum tentu sama dengan masa depan kan? Contoh nih ya. Ada seorang karyawan, dia gagal dalam project. Gagal nih dalam project nih. Wah, akhirnya dimarah-marahin sama atasannya. Marahinnya juga nggak ekstrim sih, cuman ya karena kegagalan akhirnya omsetnya tidak tercapai gitu. Nah, suatu hari dia diberikan lagi proyeknya, niatnya atasan untuk belajar, untuk memperbaiki. Tapi si karyawan itu nggak mau. Atas dasar apa Kang? Nanti gagal lagi. Iya. Iya ya. Jadi takut ya. Iya, artinya dia menyamakan masa lalu dengan Masa yang akan datang ya. Yang belum tentu dia tahu. Iya. iya kan? Iya kan. Iya juga ya. Ya iya. Lah, pertanyaannya tahu dari mana proyek nanti gagal? Kembali lagi ke dukun Kang. Kan nggak tahu. Iya betul. Belum aja dicoba. Bisa jadi skillnya udah berubah, dia udah belajar, bisa jadi pengalamannya juga udah bertambah, Ya. ya kan? Ya. Jadi dia terkungkung sama masa lalu, yang harusnya masa lalu itu bukan jadi batasan, tapi jadi apa? Pembelajaran. Ibaratnya kalau naik mobil, kita perlu dong lihat spion. Iya dong. Betul ya? Betul. Tapi kalau yang terjadi kita ngelihat spion terus. Ya nabrak Kang. Jalannya nggak dilihat Kang. Iya. Iya. Ya yang seperti kembali lagi ke mobil Kang. Yang Kelpi lakukan pun seperti itu. Kelpi lebih ngelihat dulu spionnya nih. Sebelum ngelakson gitu kan. Lihat dulu siapa yang salah nih gitu. Kelpi di posisi jalan yang betul. Atau mengambil jalan pengendara lain gitu. Jadi Kelpi berhak ngelakson gak nih gitu. Ya kurang lebih seperti itu Kang. Iya, artinya Kelvin kan menjadikan spion itu bukan satu-satunya pengambil keputusan kan? Betul. Ada jalan di depannya. Iya. Ada gas rem. Betul. Nah, orang-orang yang terkungkung sama masa lalunya, dia menjadikan spion satu-satunya jawaban masa depannya. Akhirnya perilaku dia tidak bebas, tidak free will, tidak melakukan kebebasan untuk bertindak karena khawatir kalau masa lalunya sama dengan masa depannya. Oh iya. Iya Kang. Berarti terlalu khawatir ya Kang ya? Tema-tema kekhawatiran itu kan sebenarnya tema-tema berhubungan dengan masa lalu. Ya dia mengaitkan masa lalu dengan masa kini dan masa depan. Selalu temanya tentang itu. Maka saya bisa memprediksi, menebak orang-orang kalau misalnya dia khawatir pasti ada di masa lalunya. Kenapa? Karena pengalaman saya berbicara soal itu. Sama ya Kang ya? Iya. Maka kalau kita tahu soal itu berarti kan kita perlu merubah dong.
Iya dong. Berarti tidak menggunakan satu-satunya spion jadi jawaban. Kita gunain yang lain, sumber daya yang lain. Spion boleh nggak digunain? Boleh. Sebagai pembelajaran. Supaya masa lalu nggak kejadian lagi kan gitu. Iya. Oh, berarti salahnya project kemarin gagal itu saya tuh kurang disiplin. Oh, berarti gagalnya project itu saya kurang tepat menempatkan orang. Oh, berarti gagalnya project itu karena saya kurang tegas ketika meninstruksikan sesuatu. Kan ada pembelajaran di situ kan? Ya. Ke depan harus tegas, harus benar instruksinya, harus menempatkan dengan sesuai dengan job desk-nya yang tepat, gitu kan? Ya. Harus lebih disiplin, betul kan? Betul. Artinya dia menggunakan sumber daya masa lalu dengan tepat, dengan tidak jadi satu-satunya. Oh, berarti pakai apa lagi sumber dayanya? Oh, pakai layarnya tuh kan? Apa sih? Kaca depannya Masa kan? depan ya. Gas rem penting. Kapan kita ngerem, kapan kita ngegas. Kan gas rem itu kan masa kini. Sedang mobil kan berarti kan perlu gas rem kan? Iya. Masa depan kan lihat Ke depan. ke depan kan, lihat layar itu kan, lihat apa? Kaca depan itu kan? Berarti Kelvin harus menggunakan alat-alat yang lain ya kan? Iya. Jangan nyepion terus gitu ya. Nyepion aja terus. Tapi nggak salah juga kan, Kang? Ya nggak salah juga. Ya pertanyaannya gini loh, bicara nggak salah juga dan nggak benar juga ya kan gini. Tujuan Kelvin mau berubah apa enggak kan? Berubah dong. Iya. Disebut salah juga ketika menggunakan hal yang itu-itu aja tapi pengen berbeda hasilnya. Ya gantilah, jangan spion aja jadi referensi. Artinya kita punya sumber daya yang lain loh Kelvin, yang membuat akhirnya perilaku kita berubah. Karena tadi kan Kelvin bilang pengen berubah kan? Kecuali kalau tadi Kelvin bilang gini, saya pengen gini-gini aja Kang. Ya udah selesai. Ya nggak usah saya ngomong tentang spion. Artinya Kelvin berarti jangan-jangan pengen di situ-situ aja, nyaman dengan soal itu, ya udah. Tapi kan Kelvin pengennya berubah. Artinya caranya harus berubah dong. Berarti sarannya yang harus berubah ya Kang ya? Cara mengambil sumber dayanya. Betul. Berarti kedepannya Kelvin akan mencoba sih lebih tegas lagi Kang. Oke. Untuk menolak sesuatu yang memang Kelvin tolak, kedepannya belum Kelvin tahu seperti apa kan orang tersebut kalau ditolak tentang hal apapun itu gitu ya. Tetap enjoy aja ya Kang ya. Ya terjawab sih Kang, alhamdulillah. Walaupun itu hanya sedikit cerita ya Kang ya. Tapi alhamdulillah terjawab Kang. Saya juga ada perlu juga. Oh siap. Jadi- Udah gitu semua? Ya. Oke clear ya Kelvin ya. Makasih ya Kang. Siap sama-sama. Sukses Kelvin ya. Siap Kang. Oke siap.